Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Pahalanya akan dilipatkan 10 sampai 700. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil azizil ghafur, alladzi ja'ala fil islamil hanifi wan nur, alladzi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana aminan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Allahu ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Hadirin saudaraku jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, juga Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah juga yang telah mengumpulkan kita di dalam Islam, jalan yang lurus, hanifil huda wa nur, dan jalan yang menuju pada terang benderang, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan untuk kita semuanya. Salawat dan salam Allah selalu curahkan kepada baginda yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya,
para sahabatnya, juga kepada seluruh pengikutnya, penerusnya, sejak pengikut beliau yang awal hingga pengikut beliau yang paling akhir nanti. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senantiasalah kita semua untuk selalu berusaha menetapi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita semuanya sudah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari raya. Ada yang menyebutnya dengan hari raya haji, ada juga yang menyebutnya dengan hari raya kurban. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi sudah saya sampaikan satu dari ayat yang merupakan ayat juga kabar dan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim. Jadi padanya terdapat tanda-tanda nyata di antara maqam Ibrahim, ya, atau Ka'bah. Wa man dakhalahu, dan barang siapa memasuki tempat itu, karena aminan, maka mereka akan merasa aman, mendapatkan keamanan, mendapatkan keselamatan di dalamnya, mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan kepada manusia untuk mengerjakan ibadah haji bagi mereka yang sanggup melaksanakan perjalanan ke sana. Cuman sekarang hadirin saudaraku sekalian, untuk melaksanakan ke sana, satu di antaranya kita terkendala. Kita banyak yang sudah daftar, tapi masih banyak kita yang nunggu antrian sampai 10, 20, bahkan 30 tahun. Tapi bagaimanapun, mudah-mudahan kita termasuk yang diqadar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk yang sanggup memenuhi panggilan itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan tadi, Allah sampaikan di akhir ayat tadi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyu 'anil 'alamin. Tapi barang siapa yang dia kufur, mengkufurinya, mengingkarinya terhadap perintah Allah itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya di alam semesta ini. Saya ulangi sekali lagi, hadirin saudara sekalian. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Ada terdapat tanda-tanda nyata. Dan bagi kita, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak Allah bentangkan di permukaan bumi ini, selain ayat-ayat yang sifatnya qauliyah, yang sifatnya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ayat-ayat kauniyah yang terbentang di alam ini. Satu di antaranya adalah kita bisa membaca ayat-ayat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada pelaksanaan ibadah haji. Yang sementara ini saudara-saudara kita dari seluruh dunia pada melaksanakannya ke sana, ya, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana talbiyah yang selalu mereka dengung-dengungkan, labbaik labbaika Allahumma labbaik la syarika laka labbaik, ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, ya, sungguh aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, dan aku penuhi panggilanmu. Itu yang mereka lakukan oleh saudara kita yang pergi ke sana. Hadirin saudaraku sekalian, sedikit kita mengambil pelajaran dari pelaksanaan ibadah haji. Satu di antaranya, sesuatu yang harus dikerjakan di dalam melaksanakan ibadah haji itu adalah beberapa rukun. Di antaranya adalah yang pertama niat melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada wukuf, kemudian ada lagi tawaf, ada sa'i, ada tahallul, dan perlu tertib dilaksanakannya. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ini juga kita
mampu mengambil pelajaran bahwa dari pelaksanaan ibadah haji, kita di dalam melaksanakan kehidupan kita ini, yang pertama, niat kita dalam mengerjakan sesuatu itu menempati tempat yang sangat pokok supaya kita tidak salah di dalam kita mengerjakannya. Sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, mereka yang melaksanakan ibadah haji, labbaika Allahumma hajan, ya Allah aku penuhi panggilan engkau ya Allah. Saya berniat untuk melaksanakan ibadah haji bagi mereka. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari sini bahwa kita di dalam melaksanakan setiap kegiatan kita, bahwa niat kita tidak boleh lepas dari semata-mata karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi niat. Kemudian yang kedua, hadirin saudaraku sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari wukuf yang dilaksanakan oleh para jemaah haji. Wukuf artinya beristirahat. Wukuf artinya membaca diri. Setelah mereka melaksanakan rutinitas ibadah haji, maka Allah kumpulkan mereka untuk berkumpul di padang Arafah. Mereka beristirahat di sana untuk merenungi diri, melihat diri, mengaca terhadap dirinya dari awal hingga pada saat itu, sebagaimana dirinya itu berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengambil muhasabah. Bagi kita apa? Hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan wukuf di padang Arafah oleh para jamaah haji. Mereka pada mengintrospeksi diri, ya, sampai-sampai air mata mereka mengering. Manakala mereka di dalam perjalanan kehidupannya melakukan banyak hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di tempat itu mereka mengingat, menyadari dirinya, membaca dirinya untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Demikian juga kita, manakala dalam perjalanan kita ada kesalahan-kesalahan, maka sepatutnya kita untuk mengintrospeksi dan berusaha untuk memperbaiki, menggantinya dengan hal-hal yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu ibadah rukun haji yang berupa tawaf. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah dan dilaksanakan 7 hari. Diawali dari kiri menuju sebelah kanan daripada Ka'bah. Ini juga banyak mengandung arti saudaraku sekalian. 7 kali di dalam perjalanan Allah juga menghidangkan kepada ini 7 putaran 7 hari. Dalam 7 hari itu 7 kali para jamaah haji itu mengelilingi Ka'bah yang merupakan Baitullah, tempat suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya juga mengambil hikmah supaya kita bisa aman tadi, supaya kita bisa selamat tadi. Dalam 7 hari kita perjalanan kita, upayakan kita selalu mengelilingi dan jangan jauh-jauh dari masjid. Jangan jauh-jauh dari masjid. Kitari masjid. Tengok-tengok masjid. Manakala kita menginginkan keselamatan dan keamanan serta perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita ambil satu di antaranya dari pelaksanaan tawaf yang dilaksanakan oleh para jamaah haji. Kemudian yang berikutnya yang juga merupakan rukun daripada rukun haji yaitu sa'i atau berlari-lari antara Bukit Safa dan Marwah, di mana di sana merupakan lahan yang sangat tandus. Secara logika manusia maka akan sulit menemukan air dan lain sebagainya. Ini dilaksanakan juga 7 kali. Bagaimana kita membaca sirah dan mendengarnya, bagaimana Siti Hajar dengan anak kekasihnya Ismail alaihissalam, mereka berusaha mondar-mandir ke sana kemari di tanah padang yang tandus untuk mendapatkan minum untuk anak kekasihnya si Ismail alaihissalam. Tidak putus asa, berlarian ke sana kemari untuk mencari karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa Allah menciptakan makhluknya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga keberadaan makhluknya. Allah Maha memberi, Allah Maha pengasih, Allah Maha penyayang. Dengan keyakinan yang kuat dan permohonan yang tidak henti-hentinya di dalam berharap
dan mereka berharap itu tidak secepat kilat mereka mendapatkannya, tapi butuh perjuangan, butuh kesungguhan ya dalam jihad fisabilillah, dalam mentapi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang, yang kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada yang sanggup di antara makhluknya yang sanggup untuk menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala itu. Yang bisa kita ambil juga pelajaran dari sini, hadir saudara sekalian, kita sebagai umat, sebagai hamba Allah, maka di dalam 7 hari yang kita laksanakan dari Isnin sampai Sabtu, ya dari hari pertama hingga hari yang ke-7 itu, maka kita juga harus berusaha, berjuang keras di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah, baik ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah lain. Misalnya saja kita mencukupi keluarga kita bekerja di kebun, berdagang, ya, dan usaha-usaha yang lainnya, itu semuanya menuntut kita untuk berjuang keras. Sebagaimana juga kita bisa mengambil pelajaran bagaimana yang dilakukan oleh Bunda Siti Hajar dan Ismail alaihissalam, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencurahkan nikmatnya dengan air yang muncul dari tumit Nabi Ismail alaihissalam. Dan satu di antaranya, satu tanda-tanda itu, Mekah yang tandus, yang gersang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan negeri yang kaya raya hingga sekarang, termasuk airnya yang muncul di negeri Arab sana bisa mengalir ke seluruh dunia yang tidak habis, bahkan sampai sekarang dan sampai yang akan datang, yang kita sebut dengan air Zam-Zam. Hadirin saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang diantara daripada rukun haji yang juga harus dilaksanakan oleh para jamaah haji adalah tahallul, yang menghalalkan, ya, tahallul atau mencukur rambut. Dan proses mencukur rambut ini dilaksanakan setelah beberapa sesuatu yang berupa larangan-larangan itu dilarang dikerjakan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebelum melaksanakan rukun-rukun haji, sebelum tiba masa tahallul, maka dilarang untuk memotong rambut, dilarang untuk memotong kuku dan lain sebagainya. Maka tiba pada pelaksanaannya, tiba saat melaksanakan tahallul, maka mereka melaksanakannya. Artinya apa? Membuang sesuatu yang tidak boleh dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Dipotong rambutnya yang lama, muncul rambut yang baru. Buang perilaku yang lama yang tidak baik, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ganti dengan perilaku baru yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu di antaranya, manakala beberapa di antaranya kalau kita mengingat dari pelaksanaan, ada orang yang menyebutnya hari raya haji. Itu sedikit bisa hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengqadar kita untuk sanggup membaca dan mengambil pelajaran, kemudian merealisasikan daripada pelajaran yang kita baca itu dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu ada yang menyebut sekarang ini sebagai hari raya kurban. Sebagaimana ini juga untuk mengenang daripada peristiwa, ya, Khalilullah Nabi Ismail alaihissalam, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Bagaimana begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, tapi ada muncul perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, ya, untuk menyembelih anak. Tapi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kepada hambanya, maka itu akan menjadi baiklah bagi hambanya. Allah tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu manakala sesuatu itu tidak mendatangkan kebaikan. Dan Allah tidak akan melarang mengerjakan sesuatu, ya, jika sesuatu itu, saya ulangi, Allah tidak akan melarang sesuatu kalau sesuatu itu tidak, ya, kalau sesuatu itu berdampak buruk, maka Allah akan melarangnya. Maksud saya seperti itu. Termasuk ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Setelah dikatakan apa?
keimanan yang tumbuh, yang kuat, yang kokoh, yang juga terbentuk pada diri Ismail alaihissalam. Maka jawaban beliau apa? Ya Allah, seandainya itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, maka laksanakanlah itu dan doakan aku ya Allah, ya Abi, semoga aku menjadi orang-orang yang sabar. Itu kalau kita bisa melihat di dalam Al-Quran seperti itu peristiwa kejadian-kejadiannya. Untuk itu hadirin saudaraku sekalian, untuk mengenang itu tadi di awal saya sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kalian semua. Fasholli li rabbik, oleh karena itu kalian semua padalah sholat karena Rabb engkau Allah Subhanahu wa taala. Li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Jadi ada perintah dari si Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berkucupan. Maka di hari ini dan di hari tasyrik selanjutnya nanti diperintahkan untuk mengalirkan darah dari binatang, yang dengan aliran darah itu insya Allah dosa-dosa orang-orang yang berkorban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disunahkan bagi orang-orang yang berkorban mereka untuk melihat darah yang mengalir ketika mereka sedang berkorban, ketika binatang yang dikorbankan itu sedang dipotong, karena di saat itulah insya Allah dosa-dosa orang yang berkorban sekali lagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengqadar kepada diri kita dan keluarga kita dan saudara-saudara kita dimanapun berada untuk yang mendapatkan petunjuk dan kekuatan atas petunjuk itu di dalam melaksanakan dengan amal-amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati